Halo semuanya, kembali lagi di Kino Movie. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Last of Us episode ke-7. Karena pada episode sebelumnya, akhirnya Joel sudah bertemu dengan adik kandungnya, yaitu Tommy. Namun pertemuan mereka tidak berlangsung lama karena Tommy memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka berdua. Hal itu karena istri dari Tommy sedang hamil. Dalam perjalanan mereka berdua bertemu dengan kelompok berandalan hingga akhirnya Joel berhasil membunuh salah satu kelompok berandalan itu. Tapi ternyata Joel juga terluka ketika perutnya tertusuk oleh benda tajam. So, apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa lama-lama, mari kita masuk di alur cerita filmnya. Let's go! Di episode kali ini kita akan diperlihatkan jejak darah yang sebenarnya Ellie yang menarik Joel dan dibawa ke sebuah rumah. Di dalam sana Joel sudah sadar, tapi Ellie hanya bisa menahan luka Joel agar tidak bisa kehilangan banyak darah. Di sini Joel menyuruh Ellie untuk pergi meninggalkannya dan pergi menuju ke utara untuk bertemu dengan Tommy kembali. Mendengar hal itu, Ellie hanya bisa terdiam karena jika Ellie meninggalkan Joel saat ini, maka akan dipastikan Joel akan mati. Kemudian, scene beralih dengan menceritakan masa lalu Ellie ketika masih dalam pelatihan Vetra, dan ia sedang asik mendengarkan musik. Tiba-tiba saja seorang cewek datang dan mengganggu Ellie. Jelas saja Ellie langsung saja meninju si bocil tomboy itu. Ellie pun kemudian dipanggil ke ruangan Kapten Wong karena selama pekan ini dirinya sangat berperilaku buruk. Di sini Ellie menjelaskan kalau temannya yang bernama Bethany yang memulai duluan. Tapi Kapten Wong melihat ada potensi bagus dari Ellie. Kalau Ellie hanya seperti ini saja, dia akan menjadi seorang prajurit. Tapi jika Ellie mengikuti semua aturan dari Kapten Wong, maka dia akan menjadi seorang perwira yang memiliki segalanya di Vetra. That's it. Can I have my Walkman back? Selanjutnya pada malam hari di tengah guyuran hujan, Ellie sangat tidak fokus untuk membaca komik kesukaannya, dan terlihat di sini Ellie sangat merindukan seseorang sahabatnya yang selalu mengerti akan dirinya. Setelah Ellie tertidur pulas, tiba-tiba seorang masuk ke dalam kamar Ellie. Ternyata itu adalah sahabatnya yang bernama Riri. Riri ini ternyata sudah pergi selama 3 pekan, dan Ellie sendiri mengira kalau Riri sudah meninggal di luar sana. Di sini Riri menanyakan tentang siapa yang berani memukul mata Ellie, dan dia juga ternyata sudah mengetahui kalau Bethany lah yang melakukan semua ini. Tapi Ellie mendadak terkejut ketika tahu kalau Riri sekarang sudah bergabung dengan kelompok Firefly. Riri menjelaskan alasan kenapa dia masuk ke kelompok Firefly, tapi Ellie sendiri tidak ingin tahu tentang semua itu. Lalu Riri terus membujuknya dan Ellie harus mempercayai dirinya kalau dia akan menjelaskan tentang alasannya mengapa Riri masuk ke kelompok Firefly. I joined the Firefly. Oh, fuck you. Get dressed. Tak lama setelah itu mereka berdua pun keluar dari tempat itu. Di dalam perjalanan Riri sangat senang karena sikap Ellie sudah sama seperti mereka berdua. Diam bukan berarti lemah, melainkan mereka berdua memiliki potensi yang lebih dari anak-anak yang lainnya. Sesampainya di dalam ruangan, Riri dan Ellie terkejut karena melihat ada satu mayat yang bergeletak. Dan tiba-tiba, setelah mengambil minuman dari orang tersebut, mereka berdua langsung memutuskan untuk meminumnya. Hingga Ellie penasaran dengan pistol yang dibawa Riri, apakah itu asli atau palsu. Dari sini Ellie tidak ingin membuang waktunya untuk menanyakan kalau alasan Riri adalah dirinya sudah memiliki kekasih di Firefly. Tapi itu bukan alasan utama Riri masuk ke dalam Firefly, melainkan pada saat itu Ellie berada di ruangan isolasi. Dirinya pergi diam-diam dan bertemu dengan seorang wanita berumur 40-50 tahun. Wanita tua itu sangat kagum dengan dirinya yang menyelinap secara diam-diam tanpa diketahui oleh anggotanya. Dan langsung Riri diajak masuk ke dalam anggota mereka, yaitu Firefly.
Mendengar hal itu, Ellie sangat tidak yakin dengan alasan Riri yang sangat sederhana itu. But in a way, Fedra kind of holds everything together. We're on a mission here. Singkat waktu, Riri kemudian ingin menunjukkan suatu tempat yang sangat berbahaya kepada Ellie. Tempat itu adalah sebuah mall yang sudah tidak ditempati oleh orang-orang, karena konon katanya di sana begitu banyak orang-orang yang sudah terinfeksi. Di dalam sana, Riri menyuruh Ellie untuk masuk ke dalam pintu tersebut sesuai dengan arahan dari Riri. Di dalam, Ellie tengah sendiri melihat kalau di dalam ruangan tersebut sangatlah indah, karena Riri akan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih indah dari ini kepada Ellie. Hal yang pertama Riri tunjukkan adalah eskalator, dan Ellie pun mencoba eskalator itu karena ini baru pertama kali dia coba. You are just a graceful ballerina. Lalu Riri menyuruh Ellie untuk menutup matanya dan memberikan tangannya kepada Riri. Ternyata kejutan kedua yaitu Riri membawa Ellie ke tempat bermain kuda. Why didn't you tell me any of this? Kemudian Riri akan menunjukkan kejutan ketiga kepada Ellie yang Ellie sendiri mengira dia akan membawa ke tempat mesin waktu, tapi ternyata itu adalah photo box. Oh shit! What should we do? Bunny ears? Wait. Just scary. Okay. Selanjutnya kejutan keempat adalah kejutan yang bisa membuat Ellie terdiam sejenak karena Riri akan membawa Ellie ke tempat bermain yang sangat-sangat banyak. This is the most beautiful thing I've ever seen. Dan satu persatu Ellie dan Riri pun mencoba permainan tersebut, dimulai dari bermain monster Colbat. Boom! Ow! Use the joystick. Okay. Finish him! Do not finish me. Akan tetapi dari kejauhan terlihat ada satu zombie yang mulai mengetahui keberadaan mereka. Di sini Ellie mengatakan kepada Riri kalau dia ingin segera pulang karena dia tidak ingin lagi mencari masalah di Fedra dan berjanji akan menemui Riri di sini keesokan hari. Mendengar hal itu, Riri hanya berkata kalau dia saat ini sudah menyiapkan hadiah untuk Ellie, yaitu sebuah buku. Namun di sini Ellie menemukan sebuah benda yang mirip dengan bom meledak dan tahu kalau sebenarnya Riri ditugaskan untuk menghancurkan semua bangunan Fedra. Sampai akhirnya Riri mengatakan kalau dia akan pergi menuju pos Atlanta karena malam ini adalah malam terakhirnya di Boston. Dan dia meminta Merlin untuk mengajak sahabatnya sendiri yang bernama Ellie, namun Merlin sendiri menolak semua permintaan dari Riri. Ellie kemudian pergi meninggalkan Riri dengan sangat kesal dengan semua alasan Riri. Tonight's my last night in Boston. Tiba-tiba ia pun terhenti karena dia merasa kalau sikapnya kepada Riri sangat berlebihan. Dan Ellie kemudian kembali bertemu dengan Riri sampai tiba-tiba Riley! What the fuck? Surprise. The fifth wonder. pada saat pertemuan terakhirnya Riri meyakinkan kepada Ellie kalau kelompok Firefly bukan seperti apa yang mereka tahu selama ini. Riri yakin kalau Ellie ikut bersamanya maka kemudian mereka akan jauh lebih baik dibanding Ellie harus hidup di kelompok Fedra. Hingga akhirnya Ellie memutuskan untuk ikut bersamanya karena Riri adalah sahabat terbaiknya. And I'll miss you. Selanjutnya Riri akan menunjukkan satu kejutan yang spesial kepada Ellie, tapi sebelum itu Ellie harus memakai topeng dan berjoget bersamanya dengan lagu yang sering kali didengar oleh Ellie. Dan tiba-tiba terjadilah. Di sini Riri terjatuh sampai tidak sadarkan diri dan Ellie berjuang untuk membunuh zombie tersebut sampai akhirnya dari kejadian itu ternyata Ellie mendapatkan gigitan, begitu juga dengan Riri yang tergigit di bagian tangannya. No! Scene pun kemudian kembali lagi di masa sekarang. Ellie yang tidak ingin kehilangan seseorang yang berharga di hidupnya memutuskan untuk mencari sesuatu agar nyawa Joel bisa tertolong. Dan scene kembali lagi di masa lalu. Ellie sangat kejal dengan semua apa yang terjadi dengan mereka berdua. Sedangkan Riri mengambil pilihan untuk tidak bunuh diri dan melanjutkan semuanya. Karena cepat atau lambat manusia akan berubah menjadi zombie. What are we gonna do? But we don't quit. Selanjutnya pada scene terakhir di masa sekarang, akhirnya Ellie mendapatkan jarum dan benang yang membuat berpikir kalau dia akan menjahit luka yang ada di Joel.
karena Joel adalah salah satu orang yang ia miliki dan film pun bersambung. So, gimana guys episode kali ini? Kalian bisa tinggalkan komen di sini ya. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like video ini. Thanks for watching and see you next video.